Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Muqtafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'da. Al-Mukarram Ra'isu Muassasatil Ma'had Ummul Masakin Al-Mukarramah Mudiratul Ma'had Ummul Masakin Al-Mukarram wal Mukarramah Jami'ul Asatid bil Ma'had Ummul Masakin Al-Mahbubun wal Mahbubat Jami'ut Talibin wat Talibat bil Ma'had Ummul Masakin fi inayatillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita akan merenungkan sejenak tentang waktu. Siap? Merenung itu tidak ada kata yang keluar, sebab kata-katanya sedang menggumpal di dalam hati dan pikiran kita. Hanya air mata yang meleleh mengenang masa lalu yang indah. Di pojok sana ada yang menangis, meneteskan air mata tentang masa lalu. Saya sudah banyak buat dosa, Ustaz. Saya sudah banyak buat orang sakit hati, Ustaz. Saya sudah banyak buat khilaf dan salah. Tapi hadirin, di pojok sana ada juga yang menangis, meneteskan air mata. Apa yang membuat kamu menangis? Kiriman yang belum datang, Ustaz. Ternyata air mata itu macam-macam motivasi. Hadirin rahimakumullah. Waktu itu akan terus berputar, tidak akan kembali. Andai hari ini kita tidak berbuat baik, itu tidak akan kembali, rugi. Ada kesempatan untuk bersedekah, kita tidak gunakan untuk sedekah. Ada kesempatan untuk beribadah sunnah, kita tidak gunakan untuk ibadah sunnah, rugi hadirin. Hari ini akan hilang, hari esok akan berganti. Demikian Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak diciptakannya langit dan bumi, seperti itu waktu. Makanya kalau kita tidak gunakan waktu itu dengan baik, maka ruginya luar biasa. Apalagi yang tidak beriman. Makanya Allah berfirman, Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi waktu, demi masa yang selalu kita lalui. Innal insana lafi khusr, setiap manusia itu mempunyai potensi rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman rugi, dan yang beriman belum tentu selamat. Illal ladzina amanu, belum selesai kalimatnya. Wa 'amilus shalihat, karena ketika kita ingin kembali ke tempat yang lebih baik, syarat pertama masuk ke dalam surga itu hadirin tidak hanya iman, tapi bersalingan dengan amal soleh. Dan jangan lupa watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling mengajak di dalam kebenaran dan saling mengajak di dalam kesabaran. Hadirin rahimakumullah. Umat ini dikatakan baik bukan karena banyak ibadahnya. Umat ini dikatakan baik bukan karena pergi bolak-balik ibadah hajinya Al-Mukarram,
Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini, kuntum khairu ummatin. Kalian umat terbaik kapan? Bila umat ini disebut umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, ketika kalian sanggup mengingatkan saudara-saudaramu di dalam kebaikan. Pagi, ingatkan tentang siang. Siang, ingatkan tentang petang. Petang, ingatkan tentang malam. Malam, ingatkan bahwa esok pagi kita tetap berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang mereka dari perbuatan-perbuatan mungkar. Makanya hadirin, hari-hari yang kita lewati di masa lalu sanggupkah akan kembali? Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'a al-yaumul lati madat, yang berlalu tidak dapat terulang kembali. Apakah semuanya akan berlalu begitu saja? Tidak. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Sejak kapan? Sejak kita masih berdiri tegak di atas muka bumi ini, sejak kita diberikan nafas. Filosofinya hadirin, semakin sulit kehidupan seseorang, maka semakin dekat dengan pertolongan Allah. Semakin sulit jalan kehidupan seseorang, maka semakin mudah jalan keluarnya. Dan semakin sulit jalan kehidupan seseorang, maka semakin baik waktu yang paling baik untuk dia berdoa kepada Allah. Jadi kesimpulannya, manfaatkan, gunakan waktumu untuk beribadah, berzikir kepada Allah. Sebab kunci ketenangan hidup itu berzikir, ingat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, sepantasnya kita itu mensyukuri nikmat Allah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Jadi ada dua kenikmatan yang terkadang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama yaitu nikmat sehat, dan yang kedua yaitu nikmat kesempatan. Jadi ada dua pilihan, banyak duit tapi sakit-sakitan, atau badan sehat tapi nggak punya uang. Ya lebih baik badan sehat, kantong sehat. Betul apa betul? Jadi hadirin, syukuri nikmat Allah ini. Sebab firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum, kalau kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti aku tambah. Wala in kafartum, tapi ingat, kata Allah, kalau kamu kufur, kalau kamu ingkar, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku ini amat pedih, amat dahsyat. Jadi hadirin, syukuri nikmat Allah ini yang berupa sehat. Jangan disia-siakan. Sebab firman Allah di atas sudah jelas bahwasanya jikalau kita bersyukur, nikmat bertambah. Tetapi kalau kita kufur, nauzubillah, azab yang kita dapat. Dan yang kedua, nikmat kesempatan. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Manfaatkan kesempatan yang ada. Manfaatkan kesempatan yang ada untuk berbuat kebaikan dan perbuatan yang positif. Jadi hadirin, hal inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Gudang penyimpan si benih padi di bawah ke tengah sawah. Semoga kita berjumpa lagi. Salam penutup jadi pemisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.